yang hedon tuh ini nih, pelek bawahnya. Wih, ini hedonnya parah sih. Ini lebih dari hedon pokoknya. Pokoknya pelek belakang ini udah parah lah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Dewi Rizky Al Habib. Kali ini gue lagi nggak mau riding ya. Kebetulan karena masih males aja sih keluar, karena ini hari kebetulan pas kayak minggu kemarin juga libur, itu Sabtu Minggu, jadi hujan terus. Jadi nah ini kebetulan hari Minggu terang sore, jadi gue sempetin lah video dari gue yang gue sebenarnya ini males yang ngebahas tentang motor gue sendiri gitu, karena adalah beberapa pertanyaan dari kawan-kawan yang mungkin penasaran, yang bilang katanya, Bang, review dong motornya gitu. Sebenarnya gue malesnya tuh kenapa, karena gue sendiri tuh sama ini motor ya nggak ada spesialnya sama sekali gitu. Jadi ini motor bener-bener motor standar, part-part yang dipakai pun ibarat kata orang yang motor keren tuh nggak ada hedon sama sekali, karena semuanya standar gitu. Tapi ya udahlah, gue sempetin aja biar kalian tahu gitu motor gue itu kayak gimana sebenarnya. Yang kata orang tuh banyak yang bilang motor gue tuh mulus, nggak sama sekali, serius. Jadi kalau kalian ngeliat langsung nih, buset, parah sih malah. Jadi banyak banget yang ibaratnya tuh nggak mulus gitu. Gua mulai dari mana ya, bingung gua, soalnya gua kan bukan ahlinya nge-review gitu. Oh iya, ini motor sebenarnya aslinya basicnya tuh tahun 95 ya, 95 gua upin ke 2008. Sebenarnya kalau di total itu motor ini, kalau dari harga motor ya, kalau dari harga motor gua megang motor ini dari tahun 2014. Tahun 2014 kalau dihitung sampai sekarang itu, ini nggak ngomongin masalah bensin sama oli samping. Jadi pokoknya antara kayak turun mesin, gua ngerubah semua total, jadi 2008 tuh sama harga motor ya kisaran tuh kurang lebih 30-an juta lah. Ini 30-an juta cuma kayak gini doang nih, nggak ada sama sekali part-part yang ibaratnya tuh hedon lah. Motor gue tuh sebenarnya sama sekali nggak ada spesialnya gitu. Dari paling ya gue ban pakai soft compound FDR depan belakang, udah itu doang sih. Jadi motor gue tuh bener-bener ibaratnya tuh jelek gitu, kata orang tuh motornya mulus. Nggak kayak punya anak-anak yang lain. Kalau motor gue pribadi kan ini bener-bener motor buat harian ya. Dari part sebenarnya yang gue ganti sebenarnya sih kayak mulai dari tangki, blok halter kanan kiri, terus bak filter juga gue ganti, karburator ganti, ini tutup aki gue ganti semua, knalpot, selahan, step depan belakang, arm, shock, pokoknya gue ganti semua sih. Ini gue motor yang nempel di part yang nempel di motor ini, yang dari pertama gue beli tuh kayak cuma sasis sama shock, ini gue nggak ganti, udah itu doang sih. Jadi sisanya bener-bener gue ganti, kecuali dalaman mesin lah. Nah ini pun buring ke atas gue ganti semua udah. Jadi makanya kalau di total tuh dari pertama gue pakai motor habis kisaran kurang lebih tuh 30 juta lah. Dan part yang mungkin pertama gue bahas ya, piringan gue sebenarnya ini warnanya tuh warna yang gold ya, ada king yang gold. Nah tapi kalian tau lah, ini tuh KW. Yang ori ada sih, cuma kan ori tahun 99 kan beda gitu.
Kalau KW itu kelihatan dari lubang ininya tuh dia lebih besar lah daripada sama DBD nama yang ori tuh, dia lubangnya tuh ini lebih kecil. Dan kalian tuh sendiri juga kalau yang ori tuh yang baru, tapi ya yang baru itu kisaran 900 lah kurang lebih untuk piringan doang. Kaliper gua make masih yang standar bawaan. Kabel TDR juga udah lama, ini udah pada begini nih, belum mau ganti. Belum sempat juga sih karena gue orangnya tuh kayak malesan gitu, soalnya kan ini motor buat harian gua, jadi ya kalau mau diganti-ganti part-part yang lebih bagus juga ya ibaratnya motor buat harian gitu. Pelek gue pakai Rossi, tulisannya udah hilang ya. Tadinya tuh gue pakai apa di gue lupa, pokoknya gue pakai pelek tuh dari pertama gue beli motor, gue udah ganti 3 kali inilah. Nah gue pelek pakai Rossi, jari-jari TDR yang chrome. Apalagi ya, gue bingung sih sebenarnya karena gue juga bukan tukang review gitu. Lampu gue pakai ori, speedo gue juga pakai ori, stang ori, kabel gas gue pakai YZ. Kenapa gue balik? Karena biar kelihatan ya, dia kalau diputar ke atas kan dia ngejulang ke sini nih, dia melengkung sini kabelnya, jadi agak ribet lah, makanya gue balik ke sini biar kayak mirip-mirip yang masih standar gitu. Dan kalau untuk spek mesin sendiri gue masih standar ya, cuma ya porting harian doang ya, karena cuma kayak ngebuang kulit jeruknya doang lah. Kan ada tuh yang dalamannya tuh kan ada kayak lubang exhaustnya sama membrannya tuh ada kasar-kasarnya gitulah kayak gini nih. Jadi pokoknya dialusin doang lah, buat harian. Sama head juga belum gua squeeze karena kemarin pas ngolter ini sekalian kan niatnya mau di squeeze. Nah sama si tukang bubutnya pokoknya nggak tahu kelupaan apa gimana, pokoknya dari awal emang udah niat di squeeze, cuma ini belum lah, nggak tahu masalahnya tuh kayak kelupaan apa pokoknya. Intinya mungkin lain waktu sekalian gua mau ngeriset lagi knalpot sama nyequist, tapi ya nggak tahu kapan lah, mungkin lain waktu aja ke depan, kita lihat aja nanti. Dan untuk rantai sama gear gue pakai Triple S, dan warnanya juga udah mulai hilang lah warna merahnya. Jadi gue ya gitu doang sih, part yang lain pokoknya mah pakai yang standar semua. Nah jadi tuh ada yang spesial lah dari motor ini. Yang paling spesial dari motor ini itu ini nih. Kelihatan gak dari kamera ya? Pokoknya pelek belakang ini udah parah lah. Pokoknya ada tiga yang penyok pelek belakang. Jadi gara-gara kemarin juga tuh yang di Pantura. Jadi beginilah alhasil akibat Pantura di terabas terus, nggak pokoknya ajar aja terus, ada lubang ajar. Jadi beginilah. Nah kalau yang ini tuh kanan kiri, jadi 2 kan. Nah 3 yang satu ini nih. Nah yang satu ini kelihatan nggak ya dari, pokoknya inilah ada 3 nih pelek belakang yang penyok gara-gara Pantura. Sama jok nih set mantep kan. Jadi orang lain mah motor mamer hedonannya gitu deh, gue mah enggak. Gue pelek penyok, jok udah bolong no. Bolong 1 2 3 4 nih, ini lebih parah. Belum gue ganti karena ya gue tuh orangnya malesan gitu. Kemarin juga kan pas gua turun mesin juga sebenarnya itu udah project udah lama, baru gua turunin pas Desember itulah. Buat turun mesin sendiri aja gua udah habis 3 juta berapa ribu gitu, pokoknya 3 juta sekian lah itu buat turun mesin total. Itu juga gua males-malesan karena ya yang gua bilang tadi, motor ini tuh motor buat harian. Jadi kalau
gua masukin ke bengkel, kalau ganti-ganti HP itu gua bawaannya tuh males gitu. Jadi ya mungkin reviewnya cuma segitu aja ya, karena emang ya nih motor nggak ada part-part yang head on sama sekali, jadi kan ya reviewnya sangat simple gitu, karena motor standar. Yang head on tuh ini nih, pelek bawahnya ini head onnya parah sih. Ini lebih dari head on pokoknya. No, cat juga, wah udah minta dicat ulang sih sebenarnya sasis. Pokoknya nih motor udah parah lah. Kalau ada temen-temen yang bilang tuh katanya motor gua motor mulus, mah salah jauh pokoknya. Salah besar kalau bilang motor gue itu motor mulus. Dan yang pasti kenapa gua nggak ngeganti apa yang misal kayak ini jok udah pada sobek begini, ini list ya sebenarnya sih gua nggak terlalu ngutamain body sih, ibaratnya tuh intinya nomor satu tuh mesin enak, sama kaki-kaki udah enak, pengereman enak, itu gua nomor satu itu sih. Ibaratnya kan kalau menurut gua pribadi tuh body nomor sekian lah, makanya gua tuh nggak terlalu lah kalau ngomongin nama body. Cuma ya karena ini doang nih pelek, ya kan kalau di bawah tuh ya nggak terlalu kerasa sih sebenarnya mah. Cuma ya emang kerasa, tapi nggak terlalu, masih stabil lah. Orang kemarin kayak gue pulang kampung juga buat nikung-nikung masih tetap stabil, enak lah. Oke, reviewnya mungkin cukup segini aja dulu. Lain di video, lain waktu kedepannya mungkin gue ngevlog lagi lah. Soalnya udah kangen juga ngevlog bareng kawan-kawan temen. Soalnya kan emang sering hujan gitu kan, jadi jarang ngevlog lagi lah. Oke, cukup sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonus dikit cek sound lah. Ya nggak mau hidup lagi. Kilojet menjetnya kerasa banget, minta dinaikin, jadi nggak enak lah gue paksa-paksa.